Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mulai hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Nah, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian ya. Kita mulai meringkas kembali materi pembahasan yang akan Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kalian mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Anak-anak, pada muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, bagian teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuknya suatu proses yang bersifat sains, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi ilmiah biasanya terdapat dalam karya tulis ilmiah seperti artikel dan laporan penelitian. Bagian-bagian teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum yang berisikan suatu pernyataan umum tentang sesuatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Pernyataan umum harus diringkas, jelas, dan menarik minat pembaca untuk membaca lebih detail lagi. Kemudian, deretan penjelas. Deretan penjelas berisi detail penjelasan proses terjadinya sesuatu. Biasanya, deretan penjelas menjelaskan proses sesuatu dapat terjadi atau terbentuk. Penutup berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Berikut adalah contoh teks eksplanasi pada buku tema 3 halaman 32 dan di buku LKS halaman 14. Bisa kalian baca tentang penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison. Paragraf ini merupakan paragraf pertama yang berisi topik masalah. Paragraf 1, apa yang dibahas pada teks di atas? Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf yang kedua dan ketiga ini merupakan deret penjelas. Silakan kalian lihat contoh dari paragraf bagian deret penjelas. Sedangkan yang terakhir, paragraf keempat merupakan kesimpulan. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu, siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Disimak baik-baik ya video penjelasannya. Listrik pertama kali ditemukan oleh Ampere Michael Faraday. Faraday merupakan tokoh yang lahir di Newington, Inggris pada tanggal 22 September 1971. Penemuan Faraday berupa listrik memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Nah anak-anak, di pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Listrik disalurkan melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh arus listrik. Berdasarkan mengalirnya tidak arusnya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka merupakan susunan alat-alat listrik yang terputus, sehingga arus listrik tidak mengalir. 2. Rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup merupakan susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Rangkaian listrik sederhana dapat disusun secara seri dan paralel.
Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Perhatikan gambar berikut. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 juga melampaui lampu 2. Demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau dirusak, arus listrik akan putus. Seperti yang Ibu perlihatkan kali ini. Nah, ini merupakan contoh rangkaian listrik sederhana ya anak-anak. Bisa kalian lihat panduan kegiatan di buku LKS pada halaman 15 ya. Listrik merupakan salah satu energi yang bisa dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena listrik memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Amati gambar berikut. Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan listrik. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Sebaliknya, seseorang melakukan kewajiban karena sudah mendapat haknya. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh hak sebagai warga negara sebagai berikut. 1. Hak untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Sebagai seorang anak, kita harus melakukan kewajiban untuk mengimbangi hak yang telah didapat dari orang tua. Contoh kewajiban seorang anak kepada orang tua sebagai berikut. 1. Kewajiban anak yang patuh kepada orang tua. 2. Kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. 3. Kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua. Dengan adanya listrik, kamu dapat melakukan segala aktivitas dengan mudah seperti menghidupkan lampu, menggunakan blender, dan menyalakan kipas angin, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang dan bertanggung jawab. Seperti halnya lampu, yang sangat banyak membawa kemudahan dan perubahan bagi masyarakat. Suasana malam tidak seperti dahulu, karena rumah-rumah dan jalan-jalan kini telah diterangi oleh cahaya lampu. Berikut perubahan yang terjadi akibat penemuan lampu di berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan, misalnya pelajar dapat tetap belajar malam hari dengan adanya lampu. 2. Bidang sosial, misalnya masyarakat dapat tetap berinteraksi pada malam hari. 3. Bidang budaya, mempermudah proses pelaksanaan budaya tersebut di masyarakat. 4. Bidang ekonomi, adanya penerangan di setiap daerah yang layak huni dan memiliki sirkulasi ekonomi di kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar muatan SPDP, yaitu tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada satu dan nada lainnya. Perhatikan solmisasi tangga nada berikut. Ada yang jaraknya setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak itulah yang menentukan variasi nada jenis tangga nada. Oleh karena itu, kita bernyanyi harus memperhatikan interval nada. Ada beberapa jenis interval nada. Berikut jenis-jenis nada. 1 print, 2 sekunde, 3 trans, 4 quart, 5 quint, 6 scale, 7 septin, dan 8 oktav. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan pelajaran kita hari ini. Ibu harap semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak-anak,
selalu menggunakan masker. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan menggunakan sanitizer serta menjaga jarak. Jangan lupa tetap rajin belajar dan semangat belajar ya. Demikianlah pelajaran video hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.